adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua yang di rumah? Nah, kakak harap kabarnya semua baik-baik saja dan sehat selalu. Oke? Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau mulai ibadah, saat ini kita mau berdoa terlebih dulu ya. Nah, kita pujikan pujian Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan boleh berikan kepada setiap kami sehat, kuat. Tuhan, kami bersyukur atas setiap perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan bersukaria. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita boleh bangkit berdiri, jangan duduk ya. Nah, kita mau memujikan pujian Yesus disalibkan, karena Tuhan Yesus sangat begitu mengasihi adik-adik dan kakak semua. Ya, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menebus dosa adik-adik dan kakak semuanya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat buat kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah, buat sahabat setiap keluarga yang ada di rumah adik-adik semua. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lebih sukacita lagi. Ayo adik-adik, ajak semua yang ada di rumah, kakak, adik, mama, papa, atau ada oma atau ada opa juga, ajak bersukaria
untuk memuji Tuhan, bersukacita karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat buat kita semua. Sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Nah, adik-adik, kita sangat bersukacita karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Oke, kita pujikan lebih semangat lagi sambil bergerak ya, sambil menari buat Tuhan. Oke, yuk. Sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau Yesus kehidupanku. Ya, puji Tuhan, semua boleh bersukacita karena Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita semua. Puji Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau menerima firman Tuhan, dan berikan Tuhan kami kemampuan untuk kami melakukan firman Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, semua buka Alkitabnya ya.
Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Kakak akan bacakannya buat adik-adik semuanya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, adik-adik, tema kita saat pada pagi hari ini adalah Yesus sahabatku. Apa? Sekali lagi, Yesus sahabatku. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan kita ini adalah sahabatnya. Kenapa kok kita dikatakan sahabatnya? Emang bisa Allah bersahabat dengan manusia? Nah, adik-adik mungkin kita bingung. Loh, kenapa kok Allah bisa bersahabat dengan manusia? Bisa adik-adik. Nah, bukankah sahabat itu sesama kita manusia? Benar. Sahabat itu sesama kita manusia, tetapi Yesus itu juga adalah sahabat kita. Kenapa dikatakan Yesus adalah sahabat kita? Nah, coba baca ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Adik-adik, kita tahu masing-masing bahwa Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Artinya Yesus mengasihi kita. Yesus telah memberikan nyawanya, berarti Yesus mengasihi kita. Itulah makanya kenapa Yesus mengatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Dan kita harus membuat Yesus sebagai sahabatnya kita. Nah, kakak mau tanya, adik-adik punya sahabat nggak? Pasti punya kan? Pasti punya. Ada teman baik yang di sekolah, ada teman baik di gereja. Mungkin sahabat-sahabatnya adik-adik, teman-temannya adik-adik anggap itu sahabat gitu ya kan? Karena apa? Karena ketika mungkin adik-adik saat membutuhkan pensil di sekolah, ada yang memberikan. Nah, ketika mau jajan ke kantin mungkin barengan gitu. Ketika nggak punya uang, ditraktirin kayak gitu ya kan? Tapi adik-adik tahu kalau sahabat-sahabat yang dikatakan di sini adalah sahabat yang rela berkorban bagi kita. Nah, punya nggak teman-teman yang ketika kita susah, ada yang menemani kita? Ketika kita sedang sedih, ada yang menghibur kita? Punya teman seperti itu? Kalau adik-adik tidak punya teman seperti itu, maka harus dimulai dari adik-adik. Harus bisa menjadi teman yang setia, teman yang memberikan kasih kepada temannya, teman yang mau rela berkorban kepada temannya, dan juga adik-adik harus rela juga menghibur teman-teman yang sedang bersedih. Nah, pernah menemukan teman-teman seperti itu? Kalau memang pernah, mari adik-adik harus mau memulai dari diri kita sendiri. Kita mengasihi teman kita, kita menghibur mereka yang sedang bersedih. Karena apa? Karena itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita agar kita menjadi sahabat-sahabatnya, yaitu syarat yang Tuhan berikan, yaitu mengasihi. Ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi syarat untuk kita menjadi sahabatnya Yesus adalah kita harus mengikuti perintah Allah, yaitu mengasihi. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama kita. Jadi adik-adik, mari mulai dari hari ini kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan dan membuktikan kasihnya kita kepada Tuhan dengan cara kita juga mengasihi sesama kita. Ketika ada teman yang menyakiti hati kita, mari kita mau membuka hati kita mau memaafkan mereka. Karena apa? Karena Tuhan juga telah melakukannya bagi kita. Nah, kita ini telah berdosa terhadap Tuhan. Ya kan, mungkin kita melakukan kesalahan, kita sudah melawan orang tua, mungkin kita sudah berbohong kepada orang tua mungkin. Tapi adik-adik tahu, Tuhan Yesus telah mati buat kita untuk menghapus semua dosanya kita.
Adik-adik berarti sudah diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik artinya diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mulai dari sekarang mari kita mengikuti perintah Tuhan untuk mau mengasihi, mengampuni, dan melupakan kesalahan orang-orang yang menyakiti hati kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang mau mengasihi sesamanya. Jadilah anak-anak Tuhan yang manis, yang takut akan Tuhan, dan selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini biarlah bisa menguatkan kita, agar kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari kita mengenal arti kasih tersebut. Mari kita sama-sama melakukan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, sampai sini firman Tuhan kita. Mari adik-adik harus mau melakukan firman Tuhan, harus mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke? Nah, kakak punya lagu nih buat adik-adik. Mungkin adik-adik juga tahu, Yesus sahabatku. Tahu kan? Kita mau menyanyikan bersama-sama ya. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Adik-adik semuanya lipat tangannya. Silakan tutup Alkitabnya. Kita tutup mata kita mau menyanyi buat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita angkat pujian dari awal lebih sungguh lagi, kita katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih sudah menjadi sahabat sejati kami. Biarlah Tuhan firman ini mengajari kami untuk mau mengasihi sesama kami dan kami mau mengasihi Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.